Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Andira, NPM 1811060365 dari kelas D Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Pengertian strategi pengembangan kurikulum. Strategi artinya segenap aspek pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, termasuk bagaimana memanfaatkan sepenuhnya sumber belajar yang terdapat di sekitar pendidikan. Strategi kurikulum berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana metode agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien, sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Pengembangan adalah unsur menyusun, melaksanakan, menilai, dan menyempurnakan. Kurikulum adalah berupa rencana dan pengaturan. Jadi secara menyeluruh, strategi pengembangan kurikulum adalah usaha untuk merencanakan dan mengatur penyusunan pelaksanaan dan menyempurnakan aktivitas di sekolah untuk menjadikan suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Strategi pengembangan kurikulum berdasarkan taksonomi. Yang pertama ada kognitif, yang artinya kecerdasan atau intelektual, yang meliputi pendekatan deduktif, yang artinya pendekatan umum ke khusus. Selanjutnya ada pendekatan induktif, yang artinya pendekatan fakta ke generalisasi. Dalam pelaksanaannya, deduktif dan induktif tidak murni penggunaan, tapi seiring dipadukan karena karakteristik materi pelajaran yang selalu berubah. Kemudian yang kedua ada afektif, yang artinya perasaan atau emosi, yang meliputi direksi suggestion, yaitu peserta disugesti atau didorong terus-menerus menuju suatu nilai atau sikap, atau indoktrinasi. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu siswa dibiarkan menemukan pendapat tentang suatu hal sesuai dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki, atau manusia dibiarkan bebas menuju citra diri yang baik. Kemudian yang terakhir ada value clarification technique, yaitu mengenalkan nilai dibandingkan maupun dipertentangkan. Selanjutnya ada fisikomotorik, yang artinya fisik, dengan praktek dan pengalaman. Praktek menjalankan gerakan pada waktu melatihnya. Pengalaman manusia hanya dapat menguasai dengan pengalaman langsung dalam kenyataan. Selanjutnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang lebih berpusat kepada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran sangat bermakna. Motivasi siswa menjadi tinggi karena merasa dilibatkan dalam pembelajaran dengan bebas melakukan pencarian informasi dan menggunakan informasi tersebut. Kemudian menghasilkan siswa yang berkepribadian pintar, cerdas, aktif, mandiri, tidak tergantung kepada guru. Siswa dituntut aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Siswa adalah subjek, bukan hanya objek yang menerima dari guru semata, tapi mampu berpikir rasional, menemukan masalah dan memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri. Guru berperan sebagai pemberi kemudahan, perangsang, dan motivasi. Peran guru bergeser dan menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan sumber ilmu utama. Strategi pembelajaran yang meliputi kooperatif, pembelajaran aktif yang menekankan aktivitas siswa bersama-sama secara berkelompok, tidak individual. Pembelajaran aktif, pembelajaran yang menekankan aktivitas dan partisipasi siswa menjadi lebih aktif. Dan yang terakhir ada autentik, yang artinya menerapkan materi pembelajaran secara langsung pada kehidupan nyata siswa. Konstruktivisme belajar yaitu mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman. Pengalaman yang dialami siswa sebagai hasil interaksi siswa dan lingkungannya. Kontekstual, yaitu upaya pengajar untuk membantu peserta didik memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata. Siswa akan belajar dengan baik jika yang dipelajari terkait dengan sesuatu yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Belajar mandiri. Siswa dapat belajar sendiri secara aktif menurut langkah-langkah tertentu atau pemikirannya sendiri. Pembelajaran perlu memperhatikan perbedaan karena intelijensi dan bakat tidak ada yang sama. Pemecahan masalah.
suatu pendekatan dalam menguasai materi melalui pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dipercayai sebagai alat atau mengembangkan skill siswa yang akan mampu menjadi pemikir dan mandiri. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.